117. Universitas Jiangbei, Asrama Pria, lantai E2. Suasananya sangat khusyuk. Ada beberapa kalangan orang di dalam dan di luar, kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa yang tertarik dengan gerakan tersebut. Wajah yang benar-benar mati rasa. Pusat keramaian. Bibi Sang memeluk Wang Yuheng yang terluka dan duduk di tepi petak bunga, menggigil. Dia tertekan. Wang Yuheng selalu menjadi kebanggaannya. Sejak kecil, dia telah mencapai prestasi akademik yang baik dan masuk akal. Dia akhirnya masuk ke universitas terbaik di Jiangcheng, tetapi tangannya terputus di universitas. Poin kuncinya adalah bahwa binatang buas ini sangat kuat sehingga mereka bahkan berkolusi dengan sekolah, dan bahkan tidak ada gunanya memanggil ambulans. Semua pesan diblokir. Dosa macam apa ini? Dengan tongkat di tangannya, Paman Wang berdiri di depan Wang Yuheng dan istrinya seperti ini, melindungi ibu dan putranya dengan tubuhnya yang keras kepala. Ada beberapa orang yang berdiri di depannya. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan setelan kasual bermerek. Mata pria muda itu penuh dengan kesombongan, dan di lengannya ada seorang wanita dengan tubuh yang agak panas. Sepertinya itu harus menjadi pasangan. Berdiri di samping pemuda arogan itu adalah dua pria kekar dengan kepala pendek dan otot menonjol, yang sangat menakutkan. Selain itu, ada beberapa pria parubaya dengan perut buncit di belakang pria itu, yang seharusnya menjadi pemimpin sekolah. Para pemimpin sekolah membungkukkan pinggang mereka dan berbicara kepada pemuda arogan dari waktu ke waktu, dengan senyum di wajah mereka. Mata pria muda yang arogan itu tertuju pada tubuh Wang Yuheng, dan dia mencibir, "Wang Yuheng, saya pikir siapa yang Anda cari, jadi ini adalah dua halaman ini." Mata Wang Yuheng terbakar, dia berdiri, tetapi ditekan oleh Bibi Sang. "Yu Chengdong, kamu berani memarahi orang tuaku lagi?" Jelas, pemuda yang sombong itu bernama Yu Chengdong. Untuk Wang Yuheng, tidak ada yang bisa menghina orang tuanya. Jika bukan karena orang tuanya bangun pagi dan bekerja lembur untuk mendapatkan uang sekolah untuknya, dia tidak akan bisa kuliah sama sekali. Meskipun dia tidak dilahirkan dalam keluarga kaya, dia sangat puas dengan orang tua seperti itu. Selama bertahun-tahun, dia telah belajar keras dan mengikuti ujian masuk Universitas Jiangbei hanya untuk maju. Tetapi siapa yang mengira bahwa Universitas Jiangbei hari ini benar-benar mendinginkan hatinya? Para pemimpin sekolah yang bermartabat benar-benar berusaha menyenangkan seorang siswa dengan latar belakang apapun. Apa-apaan ini? Yu Chengdong maju selangkah, dan Paman Wang menjadi waspada dan melambaikan tongkat di tangannya. "Jangan datang ke sini, saya sudah memanggil polisi. Jika Anda menyentuh istri dan anak-anak saya akan menarik Anda bahkan jika saya mati." Panggil polisi. Yu Chengdong tersenyum, "Bajinganmu yang menyentuh pacarku, dan polisi datang, mungkin putramu akan dikurung." "Aku tidak." Wang Yuheng hampir meraung. Di malam hari, tepat ketika dia akan kembali ke asrama setelah belajar di perpustakaan, dia secara misterius ditangkap oleh beberapa orang, dan bahkan lebih dipukuli. Ketika jumlah penonton meningkat, wanita di sebelah Yu Chengdong berdiri dan menuduhnya menyerang dadanya. Akibatnya, kelompok itu berjuang lebih keras. Dia tidak mengerti segalanya sampai dia melihat Yu Chengdong muncul. Baru 3 hari yang lalu, dia menyaksikan Yu Chengdong hampir memperkosa seorang gadis di hutan sekolah, dan dia menampar Yu Chengdong secara langsung dengan keadilan dan kekaguman. Dan semua ini jelas merupakan balas dendam yang dirancang oleh Yu Chengdong. Dia tahu identitas Yu Chengdong. Ayahnya, Yu Xingbang, adalah bos industri Xingbang. Bagaimana mungkin dia, seorang siswa miskin, bertarung melawan generasi kedua yang kaya dengan latar belakang? Dia segera meminta bantuan sekolah, tetapi siapa yang mengira bahwa wakil kepala sekolah dan direktur kantor urusan akademik malah akan berdiri di sisi Yu Chengdong, dan bahkan menuduhnya lebih rendah. Hancurkan reputasi Universitas Jiangbei. Yu Chengdong menatap keluarga 3 orang di depannya, "Sekelompok makhluk abadi berani mengancamku? Apa yang kamu provokasi dari keluarga Yu di Jiangcheng? Dan kamu, Wang Yuheng, bukankah kamu sangat cakap? Aku hanya memberimu satu tangan dengan cara yang bermartabat, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Aku hanya miskin, dan aku berani belajar dari orang lain untuk ikut campur dalam urusanku sendiri. Bisnis. Saya tidak tahu siapa yang melahirkan bajingan." Wang Yuheng tidak tahan lagi, melepaskan diri dari Bibi Sang, dan langsung menendang Yu Chengdong. Yu Chengdong tidak bergerak sama sekali, dan salah satu pria dengan kepala 1 inci langsung meraih kaki Wang Yuheng dan menekannya ke bawah, dan langsung rasa sakit yang menusuk menyerang. "Apa?" Kemudian, Wang Yuheng diusir. Paman Wang melihat putranya diganggu seperti ini, dia langsung mencabut tongkat dan memukulnya di kepala inci.
Kepala Inci mendengus dingin, mengambil panah, dan menampar telapak tangannya di dada Paman Wang. Bagaimana bisa Paman Wang memukul semacam ini dari pria yang terlatih secara profesional? Sebuah tulang tua jatuh dengan keras ke tanah. Yu Chengdong memeluk wanita itu dalam pelukannya dan menginjak dada Wang Yuheng. Bukankah kamu sangat baik? Coba aku. Kamu tidak peduli padaku, aku tidak hanya membuatmu tidak bisa tinggal di Universitas Jiangbei, bahkan tidak pikirkan tentang tinggal di seluruh Jiangcheng. Bibi Sang menjadi pucat, dan buru-buru pergi untuk bertanya kepada para pemimpin sekolah, wakil kepala sekolah, tolong bantu keluarga kami Yuheng, dia bahkan memenangkan beasiswa kelas 1 tahun lalu. Tanpa diduga, wakil kepala sekolah melemparkan tangannya dan mendorong Bibi Sang ke tanah. Kamu bajingan tidak memiliki mata yang panjang, dan jika kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung, kamu meminta masalah. Setelah selesai berbicara, wakil kepala sekolah datang ke Yu Chengdong, mengubah ekspresi wakilnya, dan dengan hormat berkata, Tuan Yu, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Apakah Anda ingin mengunci anak ini selama beberapa hari? Kantor polisi Jiangcheng. Sisi. Yu Chengdong mengabaikan pihak lain, tetapi memandang Wang Yuheng dengan merendahkan, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, hei, sepertinya aku salah mengingat sesuatu, kamu menyentuh tangan kanan pacarku. Aku baru saja kehilangannya, sepertinya itu milikmu. Kiri. Mata Wang Yuheng penuh amarah, dan saat dia hendak bangun, dia ditahan oleh kepala 2 inci itu. Yu Chengdong, kamu harus mati, seseorang akan selalu memperlakukanmu. Yu Chengdong tertawa, saya tidak bisa menyembuhkan saya, Yu Chengdong, bahkan jika saya datang ke sini. Saya akan menghapus tangan Anda yang lain hari ini, sehingga Anda tidak dapat memegang pena selama sisa hidup Anda. Setelah itu, Yu Chengdong tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak tangan kanan Wang Yuheng. Langkah ini pasti akan menghancurkan seseorang. Wajah Bibi Sang berubah, Paman Wang ingin bangun, tetapi ternyata dia tidak memiliki kekuatan. Keputusasaan dan penyesalannya yang tak tertandingi. Mengapa Anda tidak bekerja keras ketika Anda masih muda? Tepat ketika kaki Yu Chengdong akan jatuh, raungan yang mengejutkan terdengar dari luar. Kamu coba gerakkan dia. Detik berikutnya, kerumunan yang penuh sesak itu tampaknya terkoyak oleh badai. Beberapa siswa bahkan merasa bahwa kekuatan yang sangat menakutkan datang dari belakang, dan mereka langsung diusir. Bayangan melewati. Itu Ye Chen yang datang dengan marah. Melihat bahwa binatang itu akan menginjaknya, Ye Chen memadatkan gelombang energi sejati di tangannya dan meledakkannya. Yu Chengdong hanya merasa gelap di depannya, dan semuanya terbang. Menabrak. Dia menabrak tanah dengan keras, dan punggungnya sakit. Bab 118. Ye Chen melirik 3 orang di tanah, dan dengan cepat membantu Paman Wang dan Bibi Zhang lebih dulu, luka mereka tidak terlalu besar. Kemudian, dia membantu Wang Yuheng ke samping, dan berkata dengan prihatin, Heng Zi, bagaimana perasaanmu? Wang Yuheng menatap Ye Chen, tiba-tiba menemukan sesuatu, dan berseru, kamu adalah kakak Chen. Kenapa kamu kembali? Ye Chen mengangguk, tetapi ketika dia melihat tangan Wang Yuheng yang lain dan wajah yang memar di tubuhnya, ada semburan darah di tubuhnya. Jika Anda tidak datang tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah tangannya dihapus, upaya Wang Yuhengnya dalam 10 tahun terakhir akan sia-sia. Dia telah mengalami keputusasaan Wang Yuheng, dan dia tahu rasa sakit di hati Wang Yuheng saat ini lebih baik daripada siapapun. Poin kuncinya adalah dia tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah siswa yang menghapus tangan Wang Yuheng. Apakah universitas begitu sosial sekarang? Hal yang paling tak tertahankan adalah semua ini terjadi di depan para pemimpin sekolah. Kualifikasi apa yang dimiliki pemimpin yang tidak bertindak seperti itu untuk mengajar dan mendidik orang? Sampah sosial. Tidak hanya itu, tetapi juga orang-orang acuh tak acuh di sekitar ini. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang menghentikannya, dan bahkan tidak ada yang memanggil polisi. Mereka hanya acuh tak acuh menyaksikan ketiga kelompok rentan ini diintimidasi. Dunia macam apa ini? Apakah ini orang Cina yang mati rasa? Kakak Chen, jangan ikut campur dalam masalah ini, aku bisa mengatasinya. Wang Yuheng tersenyum, terlihat sangat santai. Ye Chen memahami karakter Wang Yuheng, dia menepuk pundaknya dan berkata dengan serius, hanya karena kamu selalu memanggilku Kakak Chen, hari ini, aku akan menghela nafas lega untukmu. Wajah Wang Yuheng sangat berubah, tetapi dia tahu kekuatan Ye Chen. 5 tahun yang lalu, dia diganggu setiap hari. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan kuncinya adalah tidak bertarung. Bahkan jika ada perkelahian, semuanya hanya akan lebih merepotkan. Keluarga Yu adalah eksistensi yang sangat kuat di Jiangcheng. Jangan. Kakak Chen,
aku mohon. Tapi Ye Chen telah melepaskannya dan berjalan menuju Yu Chengdong selangkah demi selangkah. Sama seperti Wang Yuheng ingin berdiri dan menahan Ye Chen, San Yi sudah meremas dan menahan Wang Yuheng. Hengzi, kamu terluka, biarkan saudari melihat bagaimana lukanya. Melihat San Yi, Wang Yuheng awalnya tercengang, tetapi kemudian dia bereaksi dan berkata dengan penuh semangat, kamu. Sister San Yi, mengapa kamu di sini? Wow, aku hampir tidak mengenalimu. Tapi ada begitu banyak orang di sisi lain, dan kekuatan Brother Chen. Sebelum dia selesai berbicara, San Yi menyela, jangan khawatir tentang dia, tidak ada yang berani menyentuhnya di seluruh Jiangcheng sekarang. Apa? Suster Yi, apa yang kamu bercanda? Sekarang, Yu Chengdong telah dibantu oleh wakil kepala sekolah dan dekan. Tuan Muda Yu, kamu baik-baik saja. Yu Chengdong mendorong keduanya menjauh, terlepas dari debu di pakaiannya, menatap tajam ke arah Ye Chen yang datang, dan berkata dengan marah, apa-apaan kamu, berani menyentuhku? Mata Ye Chen dingin, dengan niat membunuh yang kuat, karena orang tuamu tidak bisa mengajarimu menjadi manusia, aku akan mengajarimu secara pribadi hari ini. Yu Chengdong merasa ada yang tidak beres, dan dengan cepat berkata kepada dua pria berkepala dua di sampingnya, bantu aku mematahkan tangan dan kaki anak ini. Ya Tuan. Setelah berbicara, pria berkepala 2 inci itu bergegas dengan satu langkah, tangan kanan mereka membentuk cakar, sama mengejutkannya dengan elang yang menukik ke kelinci. Sangat mengesankan. Mata Yu Chengdong sedikit menyipit, memperlihatkan senyum seorang pemenang. Karena dia tahu bahwa menara 2 inci ini memiliki dasar seni bela diri kuno, dan dia mengikutinya selama 2 atau 3 tahun, dan hampir tidak ada kekalahan. Menurutnya, pemuda dengan mata pendek itu akan jatuh ke tanah, berlutut dan memohon belas kasihan. Ye Chen mencibir saat dia melihat 2 angin kencang mendekat. Sampah sepertimu hanya layak untuk hal semacam ini sebagai anjing. Keluar. Ye Chen mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh dan langsung menggenggam pergelangan tangan mereka berdua. Wajah dari kepala 2 inci itu sangat berubah, karena mereka merasa seperti tubuh mereka dibekukan oleh suatu kekuatan. Tidak bisa bergerak sama sekali. Detik berikutnya, Ye Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan 10 jarinya langsung ditekuk ke pergelangan tangan keduanya seperti jarum baja. Darah instan meledak. Kepala 2 inci itu tersentak, dan sebelum mereka bisa berteriak, Ye Chen melipat tangannya. Retak. Dengan suara, tulang terpenting dari kedua lengan itu langsung patah. Rasa sakit yang menusuk jantung menghantam, sehingga kepala 2 inci itu tidak bisa mengendalikannya dan berteriak. Tapi itu belum berakhir, Ye Chen mengangkat semburan energi di kedua tangan, dan lengannya tiba-tiba berkontraksi. Posisi 2 inci bertabrakan tiba-tiba. Kekuatan yang kuat langsung mengaburkan wajah mereka berdua. Seteguk darah dimuntahkan. Gu tidak membiarkanmu menggertak yang lemah. Bang! Ye Chen mengusir mereka berdua. Pinggang mereka berdua menabrak pohon pinus yang tinggi. Hampir bengkok. Keduanya mungkin tidak mati, tetapi sejak saat itu, mereka tidak berguna dan tidak lagi memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan. Dari tembakan Ye Chen hingga keduanya terlempar keluar seperti lumpur, seluruh proses hanya membutuhkan waktu 5 detik. Hanya 5 detik. Metode kuncinya sangat brutal dan ganas. Pada saat ini, seluruh dunia sangat sunyi. Bahkan bernapas pun tidak. Para siswa itu bahkan tidak bisa bereaksi. Mereka tahu betapa mengerikannya kedua pria di sekitar Yu Chengdong itu. Sekali menerbangkan klub taekwondo dan klub karate dengan satu tangan. Tapi keberadaan yang menakutkan seperti itu tidak bisa bertahan 5 detik di depan pemuda itu. Masih dipukuli sampai mati? Wang Yuheng tercengang, pikirannya menjadi kosong. Apakah ini saudara Chen yang dia kenal? Kakak Chen yang disebut sampah oleh seluruh sekolah? Ini terlalu bagus untuk dilawan, seperti mesin perang yang bergegas ke kerumunan. Tak terkalahkan. Untuk beberapa alasan, nyala api menyala di hatinya. Darah mendidih. Dia juga ingin menjadi lebih kuat. Mata dingin Ye Chen jatuh pada Yu Chengdong, dan dia berjalan selangkah demi selangkah. Wajah Yu Chengdong pucat, siapa tahu pria di depannya ini bisa bertarung dengan sangat baik. Saya selalu berpikir bahwa pengawal terkuat sebenarnya dipukuli secara langsung, dan dia bahkan tidak bertahan selama 5 detik. Pukulan tiba-tiba itu seperti pukulan berat di tubuhnya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan bahkan mendorong wanita di lengannya ke arah Ye Chen. Ye Chen saling melirik dengan acuh tak acuh, penggemar vulgar Rouge. Meskipun dia memiliki tubuh yang panas, itu terlihat rapi pada pandangan pertama, yang tidak ada bandingannya dengan tubuh seksi San Yi yang sebenarnya. Yang satu adalah bumi dan yang lainnya adalah langit. Gulungan.
Ye Chen menampar wanita itu dengan backhan, dan menampar wanita itu langsung ke tanah, dengan darah tumpah dari sudut mulut yang terakhir. Kamu benar-benar memukul seorang wanita? Ye Chen mencibir, percaya atau tidak, aku berani membunuh seorang wanita. Mata wanita itu menyipit, dia benar-benar ketakutan. Dan menilai dari perilaku pihak lain barusan, pria ini adalah preman yang bisa melakukan apa saja. Aku hanya akan bertanya padamu, temanku, apakah kamu pernah melecehkanmu? Jika kamu berani berbohong, aku akan mematahkan lehermu di tempat. Ancaman. Ancaman telanjang. Wanita itu melirik Yu Chendong dan menemukan bahwa pihak lain telah menyusut ke belakang, jadi dia tidak bisa mengandalkannya sama sekali. Dia tidak peduli tentang segalanya, dan buru-buru berlutut dan mengatakan yang sebenarnya, tidak. Tidak, Tuan Muda Yu yang membuatku salah Wang Yu Heng. Semua kebenaran terungkap. Tepuk tangan. Ye Chen menampar bacannya lagi. Tamparan ini langsung menampar wanita itu, dan darah keluar dari sudut mulutnya, seluruh dunia berputar untuknya. Ye Chen tidak memukul wanita, kecuali wanita jalang seperti ini. Share. Post